Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan memasuki pembahasan kasus yang kedua dari persamaan Bernoulli. Nah, teman-teman, kasus sebelumnya itu mirip ya. Jadi ada cairan di dalam wadah ya. Kemudian kali ini wadahnya diberikan lubang di titik B. Dia sedalam H dari permukaan cairan. Perhatikan, bukan dari tutupnya ya, tapi dari permukaan cairan, kedalamannya adalah H. Lalu kemudian kita tahu bahwa ini kan ada VB muncrat ya, keluar tersembur keluar. Titik B ini punya luas penampang A2. Lalu anggaplah misalkan ini silinder misalnya ya, luas penampang itu A1 ya, lalu kemudian titik A ya, permukaan A ini memiliki tekanan udara dalam. PA ini tidak sama dengan tekanan udara luar ya. Nah, kali ini kita akan menganalisis menggunakan persamaan Bernoulli, tapi acuan yang saya gunakan bukan lagi permukaan seperti video sebelumnya. Kita akan coba acuannya itu di bawah supaya teman-teman dapat sisi yang berbeda gitu ya. Supaya nanti kalau teman-teman menggunakan sisi yang berlainan, yang penting tetap konsisten matematisnya dan teman-teman terpaham gitu. Maka saya menggunakan acuan yang berbeda supaya bisa melihat dari sisi yang lain. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli-nya. Kemudian perhatikan bahwa ini kan PA ya. Tekanan A tambah rho G. Nah, terhadap acuan ini adalah H ditambah sesuatu. Nah, sesuatu ini kita namakan L. Loh, ini kita munculkan sesuatu yang nggak ada di soal dong. Nggak apa-apa, nanti akan hilang juga gitu ya. Jadi H ditambah L, oke, tambah kelajuan turunnya permukaan A setengah rho VA kuadrat gitu ya. Nah, ini yang di titik B adalah PB tambah rho G kali ketinggiannya terhadap acuan rho GL tambah setengah rho V2 kuadrat. Di mana V2 ini adalah VB ya, kecepatan keluarnya dari titik B. Perhatikan bahwa ini rho G H tambah L bisa saya kalikan masuk rho GH tambah rho GL ya. Lalu kita lihat ada yang sama antara yang kiri dengan kanan. Ini bisa kita hilangkan ya, kita selisihkan jadi hilang. Maka PA ini saya P0 saya juga pindahkan ke ruas kiri, atau di sebelah kiri saya kurangin P0, sebelah kanan kurangin P0. Makanya jadi PA kurang P0, P0 di ruas kanan tidak ada lagi P0 gitu ya. PA kurang P0 tambah di sini masih ada rho GH, lalu kemudian setengah rho VA kuadrat ini saya pindahkan ke sisi kanan. Ingat ya bahwa saya katakan pindahkan ke sisi kanan, itu artinya sebelah kiri tambahkan minus setengah rho VA kuadrat, sebelah kanan tambahkan minus setengah rho VA kuadrat. Jadi ini jadi habis, sebelah kanan muncul ini ya. Lalu kemudian PA kurang P0 ya tambah rho GH ini. Nah, ini kan ada setengah. Saya kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2 menjadi seperti ini. Ya, lalu kalau kita perhatikan bahwa ini rho-nya sama ya kan? Berarti rho-nya saya bisa faktorkan keluar. Nah, apa hubungan antara VB dengan VA ini? PA diketahui soal, P0 juga diketahui oleh soal kan, data dari misalkan dari ini ya, percobaan itu bisa diketahui tekanan udara luar ya. Rho GH juga bisa kita catat dari hasil pengukuran atau dari soal diketahui. Masalahnya adalah VB dan V0, VB dan VA yang kita mau cari ini kan. Ini kan dua data yang sebenarnya yang mau kita cari atau yang tidak diketahui. Maka ada dua variabel, maka perlu satu persamaan lagi. Tapi kita tahu kan bahwa asumsi fluida ideal ya dalam dinamika fluida, yaitu asumsi kedua bahwa massa jenisnya itu konstan. Kenapa? Karena volumenya itu tidak berubah ketika mengalami tekanan atau berlaku kontinuitas. Volume per detik sama dengan volume per detik di tempat lain atau debitnya sama ya. Maka di sini saya kan mau hilangkan, saya kan mau cari VB kan, berarti mau hilangkan VA, berarti VA-nya harus disubstitusi. Nah, maka ini saya jadikan VA sama dengan ya A2 dibagi dengan A1 kalikan VB. Ini saya masukkan ke dalam, substitusikan ke dalam, VA-nya jadi hilang, jadi semuanya sekarang VB semua. Perhatikan ini kuadrat, berarti ini semuanya di kuadrat ya. A2 per A1 di dalam kurung kuadrat, oke. Lalu VB juga di kuadrat. Perhatikan di sini ada yang sama, VB kuadrat itu bisa difaktorkan keluar ya. Nah, ini menjadi seperti ini tuh, difaktorkan keluar. Karena ini kalau kalikan masuk, hasilnya adalah ini kan. Tapi saya balik ya, saya kayak mengerjakan sebaliknya gitu ya, saya keluarkan ya. Karena saya mau cari VB sama dengan gitu ya. Nah, perhatikan ruas kiri ini bisa dibagi dengan ini ya. Maka VB kuadrat adalah ruas kiri ini dibagi dengan rho, dibagi dengan 1 dikurang A2 per A1 dalam kurung kuadrat.
Ini adalah kuadratnya. Kita mau cari VB-nya. Berarti VB adalah akar pangkat 2 ya dari seluruh persamaan matematik ini. Sehingga VB kita dapatkan sama dengan akar 2 kali PA kurang P0 tambah 2 rho GH dibagi dengan rho. Rho ini adalah massa jenis cairan ini. Dalam kurung 1 dikurang A2 luas penampang ini dibagi dengan luas penampang yang di sini, yang besar ini, ya, tapi di kuadrat. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kasus yang kedua di mana ada cairan di dalam wadah tertutup yang ada udara di dalamnya gitu ya. Lalu kemudian di sini ada lubang, lalu dia tersembur keluar. Berapa kecepatan tersemburnya VB ini ya? Ini adalah persamaannya. Perhatikan bahwa ketika ini turun, berarti ini H-nya kan lama-lama berkurang ya, H-nya ya. Karena H ini adalah ketinggian permukaan ini dari lubang, atau posisi lubang dari permukaan, sama aja. Nah, ketika ini keluar terus, lama-lama kan permukaannya turun, artinya H-nya akan juga mengecil kan. Nah, kalau H-nya mengecil, kita lihat, berarti VB-nya juga akan mengecil. Berarti awalnya kencang, lama-lama ketika ini turun gitu ya, lama-lama ini akan jadi lemah gitu ya. Jadi akan kecil VB-nya. Oke, ini adalah hasil penerapan daripada persamaan Bernoulli untuk kasus yang kedua. Kasus selanjutnya akan saya lanjut di video saya selanjutnya. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!